itu blokadenya cuma sebentar, tapi kan itu menyangkut sengketa lahan. Itu kan pengunjungnya bisa rugi dan berimbas kepada pajak yang akan diterima pemerintah. Sampai hari ini sebetulnya kan kalau pemerintah daerah juga kan belum mengeluarkan pernyataan resmi. Kalau di Citra Satelit dari 2009 itu sudah, kita belum bicara jalan itu ada, siapa yang punya 14, APBD kita itu ada anggaran untuk pembangunan jalan menuju rumah sakit narkoba yang kita aspal. Ya jalan yang sekarang ini Ya, yang sekarang dimasalahkan, masalah dalam proses pengaspalan. Ya pimpinan kita waktu itu kan dari perencanaannya, dari kabin kita juga waktu itu, ya secara khusus saya pribadi tidak menanyakan secara khusus. Jadi bangun jalan, yang ngomong bos saya ya Pak, masa saya nanya mana ini lahannya udah bebas tidak? No, gitu kan? Ya. Karena kan pemikiran sederhana saya jalannya sudah kelihatan gede ya. Ya. Polemik di Cisantana ya Pak. Ya, sebetulnya saya biasa-biasa aja kan. Biasa aja. Biasa kalau kurus dan naon dah biasa. Malah ngegendutan. Padahal bulan puasa lupa. Kemarin kan. Pusing banget. Itulah. Kalau saya diberkati seperti ini. Pandang deh tentang jalannya, bukan status tanahnya ya Pak. Oke pemirsa, kemarin bahkan sampai sekarang nih lagi trending tentang blokade Jalan Cisantana pemirsa. Kita sengaja hadirkan langsung pejabat terkaitnya, yaitu Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Bapak Teddy Sukma Jayadi. Wilujeng wengi Pak Teddy. Wilujeng wengi Kang Deden nama. Alhamdulillah Pak Teddy. Atur nuhun Pak Teddy atas kasumpingannya di podcast, karena memang sekarang lagi bener-bener bukan hangat lagi, malahan lagi memanas ya Pak Kabin tentang blokade itu. Meskipun itu blokadenya cuma sebentar, tapi kan itu menyangkut sengketa lahan pada akhirnya kan, dan menyangkut hajat hidup objek wisata di sana yang 7 objek wisata yang melalui itu kan pengunjungnya. Nanti itu kan pengunjungnya bisa rugi dan berimbas kepada pajak yang akan diterima pemerintah nih Pak Kabin. Karena Pak Kabin itu bidangnya itu tentang jalan dan jembatan. Barangkali bisa diurai sepengetahuan Pak Kabin nih. Karena kemarin ada yang bilang jalan dulu sebelum ada sertifikat katanya gitu kan. Tapi ada versi lagi, justru ada kesepakatan waktu 2013-2014 gitu kan. Bagaimana pandangan Pak Kabin barangkali mengetahui nih sejarah tentang lahan tersebut Pak Kabin. Ya. Terima kasih Kang Den. Seizin Pak Kadis ya, kita mewakili beliau yang ada tugas ke luar kota. Tadinya dikirain kita mau ngobrol-ngobrol soal progres jalan ya, yang ternyata ini kita ngobrol-ngobrol soal yang katanya lagi polemik di atas tuh. Ditodong nggak Pak? Nih, padahal kalau kami ya dalam mengatasi masalah ini ya, kami juga kan nggak sendirian. Jadi rekan-rekan kita dari bidang pertanahan Pak Kabid Arif, dari bidang aset dengan Pak Kabid John, kemudian dari teman-teman BPN dengan unsur pemerintahan desa dan camat Cigugur pun, ya sebetulnya kalau masalah ini ya kita kan ini mah hanya masalahnya kan ada pendapat kiri dan pendapat kanan. Ini yang harus kita cari pendapat tengah-tengah. Ya. Nah sampai hari ini sebetulnya kan kalau pemerintah daerah juga kan belum mengeluarkan pernyataan resmi lah. Terkait apa sih yang menjadi diistilahkan Pemda menyerobot lahan pribadi ya. Itu ya. Ini kalau
kalau sedikit lah ya, mudah-mudahan ini mah pendapat pribadi saya yang hanya kebetulan memang dari dari Tibung Budak lah. Jadi dulu memang Urusan di PU lah. urusannya di urusan si Hideng gitu kan ya. Ini sepengetahuan saya, ini bukan pendapat hasil bersama, ya, ini pendapat pribadi sepengetahuan saya. Ya. Jadi sebenarnya gini, Kang Den, bahwa kita juga dengan tim ya, kita juga kan punya data lah, progres dari awal itu jalan itu dibangun. Ya. Nah ini mah berarti kan ini konsepnya kan bukan menurut tim, ini seingat saya. Dan ini bisa dilihat dari citra historisnya satelit ya, dari Google Earth, bahwa memang kalau dari sisi jalan setapak itu kalau di citra satelit dari 2009 itu sudah ada Jalan setapak. jalan yang sekarang ke arah yang di area yang tercatat itu atas nama Ibu Ireneli. Ya. Kemudian kalau kita bicara di 2010 itu persis bahwa jalan ini memang ada lapisan perkerasan lah ke arah yang dimaksud 2010. ya, bahkan memang dari itu udah ada jalan setapak. Nah, artinya kita belum bicara jalan itu ada, siapa yang punya. Ini sepengetahuan kita ya, karena memang akses dari Palutungan ke puncak sejak dulu pun ada. Itu jalannya jalan usaha tani lah, memang bukan jalan yang dipakai lalu lintas umum yang mulus. Tapi kalau untuk penggunaan kebutuhan kebun lah, sayur mayur, petani, itu masyarakat di sana, puncak, Babakan Mulia maupun di sana ya memang menggunakan jalan itu. Karena memang kebetulan rumah saya juga nggak terlalu jauh dari situ lah. Oh, rumah tadi sih? Ditinggalkan saya di bawah lah. Jadi masih kawasan-kawasan lah. Nah, kemudian bicara yang saya tahu bahwa 2012 berdirilah yang namanya Rumah Sakit Ketergantungan Narkoba di sana. 2012 itu, ya. Nah itu saya hanya yang bersama-sama mengerjakan itu pun kan memang banyak leading sektor waktu itu kan yang bangun itu kan memang yang BNN, kemudian ada dinas sosial di sana keterlibatannya, yang bangun gedung malah teman-teman dari Cipta Karya waktu itu kan. Ya. Nah kalau saya di bidang marga ya belum gabung di sana posisi 2011. Singkat cerita, 2012 bangunan itu berdiri. Itu kalau nggak salah di zaman Pak Bupati Pak Hajang almarhum. Ya. Nah, tugas kita dari bidang-bidang marga, ya waktu itu saya masih bosnya kalau nggak salah zaman Pak Ajat penggantian dengan Pak Haji Didi lah. Oh ya, Pak Haji Didi ya. Singkat cerita di 2014 APBD kita itu ada anggaran untuk pembangunan jalan menuju rumah sakit narkoba. Oh. Di 2014 nih. 2014. Ini itu. Yang saya tahu lah. Itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, nilainya kurang lebih 500 juta lah. Yang kita aspal, ya jalan yang sekarang ini. Yang sekarang dimasalahkan. Dimasalahkan ya. Dalam proses pengaspalan, ya pimpinan kita waktu itu kan dari perencanaannya, dari kabin kita juga waktu itu, ya secara khusus saya pribadi tidak menanyakan secara khusus. Jadi bangun jalan, yang ngomong bos saya ya Pak, masa saya nanya mana ini lahannya udah bebas tidak? Gitu kan? Ya. Karena kan pemikiran sederhana saya jalannya sudah kelihatan gede. Sudah clear ya. Karena Pak Kabin kan bukan bidangnya waktu itu kan. Ya kita nggak detail sampai ke non teknis gitu. Itu urusannya kan udah ada yang ngurus lah. Kan ada bagian perlengkapan waktu itu, ada camat-camat waktu itu, ada bidang tapon waktu itulah. Yang memang itu juga itu kawan-kawan yang lama itu memang sekarang juga lagi sama support data lah. Kan beda. Kalau zaman dulu kan zaman manual, Den. Iya. Ini kadang-kadang data itu numpuk-numpuk di gudang. Beda sekarang kalau ada masalah jepret di HP, disimpan di Google Drive, aman. Ya, nah itu. Nah kemudian logika sederhana saya itu 2014 jalan dibangun, ya kita dibangun aja. Konstruksinya belum hotmix, itu masih aspal biasa lapen. Oh. Habis penetrasi lah aspalnya.
Tapi awalnya sudah ada pengerasan di situ. Ada sebagian pengerasan. 2010 kan tadi ya. Ada Tapi saya pribadi, saya tidak mengatur bahwa itu jalan milik pribadi ataupun milik umum ya. Hanya jalan udah ada aja. Tapi informasi yang saya dapat bahwa di sana itu memang Abah Kusmadio yang almarhum ya. Almarhum yang memang sering kita dengar nama beliau di sana. Ya sering. Jadi kalau koordinasi mau butuh lahan buat gorong-gorong, buat pengupasan tebing, ya tim kami ke timnya Pak Haji Kusmadio ini. Ya. Singkat cerita di 2014 jalan itu selesai. Dan beroperasilah kalau nggak salah itu rumah sakit narkoba ini. Ya dipakai lah seperti itu. Sampai di waktu itu memang pernah ada nih yang sekarang juga isu di media. Bahwa katanya jalan itu sempat di blokade waktu itu. Oh sebelumnya juga pernah kejadian seperti ini ya? Cuma di blokade itu mungkin ini karena masalah miskomunikasi saja yang saya tahu. Jadi kan posisi yang untuk penggunaan penggunaan jalan untuk dipakai itu, ya mungkin kan namanya kesepakatan pimpinan dengan pemilik lahan. Ada diskusi, ya selesai. Nggak lama juga selesai. Ya entah apakah itu berupa kompensasi, apakah itu berupa kesempatan apa. Nah itu pimpinan ABRI waktu itu yang ngurus. Ya. Entah itu bidang perlengkapan, entah itu desa, entah sama saya kurang tahu lah. Perjanjiannya seperti apa yang saya tahun berapa saya ingat Pak Kabin itu? Ya pokoknya itu di 2014. Oh 2014. Ya. Hanya pokoknya menjadikan jalan ini selesai ya ada semacam yang maksudnya harus ada kesepakatan yang harus diselesaikan dulu. Jadi bukan blokade ditutup gitu. Itu hanya diskusi yang harus diselesaikan. Nah kita otomatis kan kalau saya dari urusan yang kerjain tim jalan ya kita nggak terlalu ikut campur dan soal itu. Kita untuk aspal sesuai tadi ya itu selesai. 2015, 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada masalah. Yang komplain nggak ada lah. Singkat cerita 2020 Pak kita ya mencoba mencari anggaran karena memang untuk meningkatkan konektivitas ini yang poin pentingnya itu kami memandang bahwa ini kalau puncak kepelotongan dibangun ini jalan dibangun, ini yakin lah, ini bakal akan menumbuhkan sesuatu nih yang. Ingatlah waktu itu kita dapat anggaran itu hanya ya 3 miliar lah. Itu jalan yang harus kita bangun hampir 3 kilo lah. 3 kilo di sana aja atau sampai ke bawah? Dari Paltungan sampai ke puncak itu jalan polisi nggak bisa dilewati kendaraan biasa. Kita bangun, kita ukur, kita desain, ya selesai lah. Malah sebetulnya yang kalau di saat pembangunan memang yang bermasalah mungkin pernah dengar itu adalah kita dengan masyarakat pemilik lahan puncak. Masalahnya waktu itu kan jalan itu kan cuma 2,5 meter. Kita pengen 3 meter aspal. Nah, dengan masyarakat kita minta izin untuk saluran. Nah yang ke arah puncak ya. Sebenarnya itu yang kalau yang pada saat pengerjaan tanah itu dengan memuncak, tapi ya udah ada mediasi, diskusi, ya akhirnya masyarakat juga kerohiman dari Pemda, ya saluran ada, jalan selesai. 2021 akhir selesai pembangunan pengoperasian jalan ya anggaran provinsi. Jadi jalan dari Paltungan ke arah segmen yang sekarang ini di Hotnik ya selesai. Jadi 2020 pengerjaannya sampai 2021. 2021 anggaran 2021 sempat anggaran dikerjakan oleh pihak ketiga juga itu 2,9 kilo selesai si jalan. Ya saat pembangunan yang kita tahu di situ posisi di 2000 ya sebelum 2020 memang udah ada sih bukan wisata ya, ada musola di area yang sekarang Ciremai itu ada musola. Ada bangunan-bangunan lah. Jadi kalau saya pikir itu sebagai kawasan perkebunan lah ya. Nah akses si masjid saung-saung di Perah itu memang aksesnya ke jalan yang sekarang ini. Akses jalan artinya kan kita berpikir memang jalan ini memang digunakan oleh kepentingan masyarakat. Saya nggak berpikir detail
mana bukti kepengelolaan ini jalan udah ada. Ya. Karena memang ini kan kita dapat peroleh kan dari program jamu ya, jalan mulus untuk meningkatkan konektivitas jalan pertanian. Ya ini kan atas usul dari desa juga seperti itulah. 2021 sampai 2024 tidak ada masalah. hadirlah yang tadi disebutkan oleh Mbak di awal, wisata-wisata segala macam. Oh, objek wisatanya bermunculan. Bahkan sebetulnya tahun ini kita tuh sebenarnya udah dapat alokasi dari provinsi untuk memperlebar jalan ini. Oh, Anggaran tuh udah tercatat di murni ini. Nah, jadi pada saat kita mau melebarkan segmen dari puncak ke arah Bautungan dan ke arah sini lah gitu ya, mau meningkatkan ya karena memang kan kebutuhan jalan sekarang udah, kalau menurut kami ya, Perwis susah itu di situ jalan. udah wisata tuh udah bukan main-main di sana, udah rame lah gitu ya. Iya. Artinya Pak anggaran ini tahun ini dari provinsi juga sudah teralokasikan untuk rencana peningkatan jalan ini. Peningkatan. Nah, Jadi lebih lebarnya. tapi tiba-tiba kita dapat perintah dari pimpinan untuk mendiskusikan terkait dengan adanya dari pihak pemilik sertifikat yang atas nama Ibu Nili mengkonfirmasi ke pihak Pemda. Waktu itu mungkin datanya kan ke bidang aset. Oh. Ya ke Pemda akan dia nanya masalah ini. Ada jalan yang sepanjang 430 meter itu dalam kawasan sertifikat atas nama Ibu Erneli. Nah, Itu tahun 2024 menanyakan itu Ibu Erneli. iya saya 2025 saya tahu ini. Oh, 2025. Iya. Oh. Nah, di awal-awal tahun lah. Ya kita kan apa namanya, untuk masalah itu kan berarti kan pihak teman-teman di aset juga ya bareng-bareng dengan kita kan untuk mengkonfirmasi masalah kita yang bangun, teman-teman yang apa segala macam, teman aset segala macam ya kita harus bisa menjawab Ya. bahwa ini sebetulnya seperti kalau saya pahami ini dari dari pernyataan di beberapa media juga bahwa sebetulnya apa namanya yang menginginkan itu adalah bahwa pemerintah daerah bahwa mengakui bahwa ini memang ada di kawasan sertifikat. Ya. Ya sebetulnya garis besarnya kalau saya pribadi ya, kalau saya menyimpulkan secara pribadi ini bukan keputusan bersama ya. Ya kan dari tadi yang saya sedikit ya apa yang kami laksanakan, apa yang kami kerjakan sampai tidak ada apapun itu saya yakin kami sudah menempuh proses diskusi baik itu dengan pemilik lahan langsung ataupun tidak. Saat pelaksanaan itu bahkan setelah pelaksanaan kan tidak ada masalah. Ya. Artinya tim kita sesuai dengan urusan masing-masing sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Nah, isu yang sekarang beredar bahwa ya ini mungkin nanti sedikit saja saya membuka bahwa memang kan yang sekarang diisukan itu kan ada terbitlah sertifikat di 2022 gitu Iya. Ya kalau itu kan sebetulnya memang betul, kalau saya juga lihat bahwa itu terbit 2022 ya. Nanti kan dengan riwayat sebelumnya ya nanti lah kalau itu kita katakan memang posisinya ini kan memang kalau bahasanya kan dari 2013 ini memang ada HGB atas nama Ibu Erneli 2013. ada hak guna bangun ya atau ini dan di 2022 di-upgrade lah menjadi sertifikat. Oh. Itu yang garis besar kemarin saya dapat informasi dari bersama dengan teman-teman DPR. Katanya pemilik sebelumnya Pak Haji Kusmadio, Pak Kusmadio itu, almarhum. Saya langsung ke Om Deden. Jadi selama saya ada di lokasi di sana, tadi kan saya mengatakan bahwa kita tuh berkomunikasi itu kan dengan Pak Kusmadio, dengan Kusmadio lah, atau pimpinan saya dengan Pak Kusmadio lah. Ya. Bahkan di 2021 begitu Pak Kusmadio sudah almarhum, almarhumnya 2020 atau berapa lah, yang saat pengerjaan, nah di titik tanah yang Ibu Erneli ini, ada tebing yang pas letter O Om Den tuh, yang kita butuhkan itu untuk pelebaran jalan itu kurang lebih
ya 1,5-2 meter lah. Jadi untuk kebutuhan keamanan tebing tuh. Ya. Waktu itu kita tidak mencari yang namanya Ibu Erneli. Tapi Pak Kusmadio, Ya, di jajaran Pak Kusmadio. tapi kan sudah meninggal kan? Waktu itu zaman Pak Kadis masih Pak Ridwan kan 2021. Terinformasi bahwa tanah di sini itu udah milik orang Jakarta. Ya pokoknya orang Jakarta ini datanglah utusan ke kami, ke kita waktu itu, namanya tuh kalau nggak salah Pak Hartanto, nggak tahu Tanto lah ya. Ya. Nah karena kan waktu pengerjaan memang kan waktu itu kan PPK-nya Pak Kabid Arif ya, yang sekarang Kabid Pertanahan. Dia sama saya bareng-bareng lah di sana. Artinya dalam saat 2021 kita butuh tebing ya. Ya proses kerohiman ketimuran diskusi ya sama beliau. Ya saya tahu ini Pak Hartanto yang punya tanah orang Jakarta ini ya dari, kalau nggak tahu dari Pemres, nggak tahu dari orang sekitar lah. Dan Pak Kadis Ridwan waktu itu udah memastikan bahwa memang inilah memang pemilik lahan ya. Nah, artinya saya secara pribadi waktu itu saya perlu lah Pak Hartanto mana sertifikat punya orang Jakarta kan, karena ini kan udah kepercayaan itu dengan seperti itulah. Nah, artinya sampai 2021 pun kita belum dengar yang namanya Ibu Erneli gitu. Padahal kalau HGB-nya Ibu Erneli dari 2013, ya logikanya berarti kan itu Ibu Erneli yang orang Jakarta itu. bukan yang Ibu Erneli ini harusnya kan, kalau bicara 2017 bukan orang Jakarta kan? Iya, bukan orang Jakarta. Ini Cirebon kan? Ya harusnya kalaupun saya bangun 2014 ya kita harusnya ke Ibu Erneli. Koordinasinya tuh ya. 2022 ke Ibu Erneli. Nah, mungkin yang masih menjadi catatan kita bahwa apakah Ibu Erneli ini adalah di Pak Kusmadio Ya. atau seperti apa, itu yang memang nanti itu yang akan kita diskusikan dengan teman-teman Pemdes ya. Dan saya kalau terlalu ke sana mungkin saya takut salah bicara. Ya. Ya artinya prinsipnya terlepas itu Ibu Erneli, itu Pak Kusmadio, itu orang Jakarta, setiap tahapan yang Bina Marga jalankan, program selesai, tidak ada masalah. Artinya masalah yang terjadi aja kita selesaikan waktu itu. Jalan dia teh dibangun jalan, cepaan teh. Pak, jalan ini sertifikat aku bawa Pak, kurang saya ditakol, belum hajat. Turunnya tak kita. Turunnya. Sahanya nih. Karena bangun karena aspal gitu, nggak ada masalah. Wah, urusan saya itu urusan uang kan gitu. Tapi memang kita juga punya data alternatif di sana yang trase yang dari ujung jalan yang ke arah ini, memang kita juga ada trase kawasan Indonesia Negara lah, jalan lama yang itu bisa dilihat di Citra Satelit lah, kalau nggak salah itu di 2009, 2002 itu ada. Jalan itu bukan yang ke bawah, malah relatif lebih datar, relatif lebih dekat. Itu yang sekarang ke arah kawasan usia Tanjung Laut lah, tapi di bawahnya dikit. Rencana nanti maksudnya? Enggak, sebetulnya waktu itu kita ada data, ada informasi bahwa jalan yang ada itu, kalau yang kawasan garisnya itu, kan disebut jalan garis Om. Jalan garis itu adalah jalan yang kawasan milik TNGC, tapi jalan gitu. Nah, tapi waktu itu TNGC menyarankan kalau jalan-jalan itu jangan dipermanen. Maka jalan itu dibuatlah ke yang ke bawah ini, atas kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan kita. Gitu. Saya yakin kesepakatan itu ada, terjadi. Ya buktinya aspal selesai, pencegah narkoba beroperasi, Gak ada masalah ya. nggak masalah. Hanya mungkin kalau saya catat di luar konteks saya ngurusin aspal, ini mungkin yang jadi catatan itu adalah masalah sosial dan komersil. Kalau saya kayaknya kalau terlalu menjawab ke masalah sosial dulu untuk kepentingan sosial, sekarang untuk masalah komersil, ya itu mungkin ya detailnya mungkin harus yang lebih inilah. Tapi kan kalau saya berpikirnya gini aja lah, kalau ini kan kalau masalah sosial itu kan bermanfaat, kalau komersil juga bermanfaat. Saya yakin Bagi pengusaha ya, dengan komersil ini untuk pemerintah daerah, untuk ada penghidupan yang di sana, ya akan manfaatnya nggak sedikit, banyak ya. Sumber PAD kita juga
dari kawasan besar juga luar biasa Terbongkar. besar. Banyak betul kata teman-teman BPKAD, ya udahlah untuk menyelesaikan masalah itu kita tabayun. Tabayun. Tabayun aja. Artinya kalau nanti urusan riwayat tanah biarlah teman-teman BPN yang ngomong. Urusan orang tua kita yang pelaku sejarah di desa juga masih ada yang Ya. keluarga Pak Kusmario ada. Oh, keluarganya ada. Masih ada Oh. yang ngurus-ngurus dulu. Pak Ridwan masih ada kan? Pak Ridwan masih ada. Oh, di Rangkuman. Kemudian di apa namanya? Dari apalagi pemilik lahan juga ada. Ya. Jadi ini bukan soal salah siapa. Ini hanya soal kesepakatan yang terjadi masa lalu. Bukti otentik kesepakatan itu ada semata ini masih bersifat ada yang katakanlah lisan, ada yang tertulis. Nah mungkin itu yang sedang kita kumpulkan datanya. Iya. Kan kalau menurut saya mah kalau zaman dulu ya memang yang namanya kesepakatan itu kan ya memang seperti itu. Iya. Contoh nih, saya kalau ngebangun jalan RM ternyata jalan Siliwangi Om ya, siapa tahu itu juga nggak ada yang namanya SPH pelepasan hak. Dari dulu lah nggak ada ya. Siapa tahu itu tanah Iya, siapa iya. kan? Bogor Jalan ini aja. jalan pernah sih memang dulu di Cimahi pernah lah ada lah. Jalan kita udah lama berpuluh-puluh kita bangun tiba-tiba begitu sertifikat, memang jalan kita masuk ke sertifikat si pemilik lahan itu ahli waris generasi keberapa? Oh, baru Data ya zaman dulu kan bangun jalan zaman TNI zaman apa ya? Iya. Pakai aja lah. Mangga diikhlaskan karena kita Nah, juga ikut ramai gitu kan. Pelajaran Gitu. buat kita ya memang zaman dulu itu kan kalau zaman 2000 berapa ya, berarti kan 2029 ya ke bawah itu kan memang kita teknologi rekam cepat itu kan belum ada, jarang lah. Scan juga masih ada lah, belum ada lah. Jadi susah lah kadang-kadang itu kan udah pensiun, kantor pindah dan lain-lain. Jadi prinsipnya kami pemerintah daerah dengan pemilik sertifikat biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Sama pemiliknya mah gitu maksudnya. Ya artinya Tapi sama kuasa artinya ya sampai hari ini saya juga belum tahu nomornya Ibu Warnali di mana, belum tahu ya. Artinya Iya, kan saya juga baru dengar Pak. Irenali Li. iya, itu yang di sertifikat itu kan namanya atas nama Ibu, nggak apa-apa itu kan saya katakan ya. Ya. Artinya kan kalau ada masalah, Ibu itu nelpon saya terus. Banyak. Tadi nanti pakai jalan lain punya. Iya. Nah, ada. Tapi mungkin karena merasa sudah dikuasakan. Ya itu, jadi saya kan nggak tidak Detil ke sana ya, kesana lah. karena urusannya jalan. Ya wajar kalau merasa pemilik lahan menanyakan lahannya. Iya. Ya pemerintah daerah yang selama ini sudah menggunakan jalan ya nanti kita jawab dengan data ini. Ya. Soal siapa nanti seperti apa, ya ini keputusan bersama. Jadi setelah nanti data terkumpul biasanya ya, kemudian berita acara ini ada, yang ini juga, ini kan bukan somasi buat menggugat ya, yang menggunakan negara oke, ya baiknya gimana? Iya. Itu aja sih. Betul. Pemerintah juga selalu punya opsi cadangan lah kalau masalah ini. Kita juga sebetulnya kan punya jalan garis itu. TNGT zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin ada apa namanya, ada kemudahan lah ya. Ada kemudahan lah, nggak seperti dulu kan. Kalau dulu kan untuk pembukaan kawasan itu kan tabu banget kan ya, nggak boleh kan. Sekarang kan sepanjang memenuhi ketentuan kawasan zona itu saya kira gitu bisa ya. lah. Apalagi ini ngebangun jalan ya bunga ayah gitu. Oh jadi nanti ya karena urusan jalan ya Pak ya. Tadi kan sempat di sekilas tentang rencana yang bantuan dari provinsi itu yang diperlebar berarti kan ya. Iya. Berarti tidak mesti jalan ke situ nanti. Enggak, malah sebetulnya sebelum ini ada masalah, karena kan titik letter U ini, itu kan titik macet sebetulnya kalau di Karanggasan, kemudian kalau pernah ke sana itu titik macet ya. Titik macet. Kalau kami dari Bina Marga sudah berpikir jauh bahwa kita harus bikin alternatif. Nah titik yang di Citra 2002 itulah yang nanti jadi program kita ke depan. Jadi kalau misalkan masuk lewat jalur ini, nanti keluar lewat ini. Nah sementara ini kan kalau wisata lagi penuh-penuhnya kan one way. Iya. Dari puncak semua dibuang ke arah dari Petungan semua dibuang ke arah puncak. Nah nanti ke depan untuk konektivitas di sana dari titik Tanjung Laut itu nanti kita akan upayakan untuk ke depan kita buat jalan
tambahan. Kalau memperlebar jalan yang ada itu susah. Karena kalau di letter U ini kan kalau letter jurang. Iya, Ini kan bikin jalan yang ada aja, khususnya kan gitu. Dan itu nggak mesti lahan milik Ya, itu warga. udah lahannya jelas milik negara itu. Itu jalurnya mau lewat milik negara ya? Yang Tanjung Laut keluar yang pokoknya itu ada jalan yang belum kita aspal ya. Depan rumah saya itu kan ada jalan yang nggak jadi kita aspal tuh. Mas, di sampingnya pohon-pohon penes itu ada jalan lebar 3 meteran batu. Itu nggak kita aspal karena waktu itu kan GC menjalankan jangan ke sana, itu nanti takut merusak kawasan. Iya ya, karena Itu nyambung ke arah depan gerbang Tanjung Laut. Ada jalan-jalan yang bisa dilihat ada cita satelit, dan itu mungkin nanti kalau kondisi prioritas kita sudah per tahap kita selesaikan, kita juga akan coba ke sana karena yakin perkembangan di sana itu tahun ke tahun pasti lebih besar lagi, jalan pasti lebih butuh lah itu. Berarti nanti mah jalur ke, kan ada botanika, ada apa lagi? Nggak lewat sana nanti? Ke sana. Oh, tetap ke sana. Maksudnya ini yang di detek letter U ini. Oh. Ya, letter U kan letter U, kemudian letter U lagi ke depan rumah sakit ya Om. Ya. Itu kan itu kedepannya kalau lalu di sana semakin penuh itu one way permanen. Kita udah punya titik alternatif dari ujung rumah sakit itu yang ke jalan yang ada batu udah ada perkeras saja keluar ke sana. Dan nanti bisa lebih lebar jalannya. Iya, sama lah. Oh, sama. Cuma nanti kan peruntukannya kalau pulang lewat yang sisi Tanjung Laut, masuk lewat jalur yang ada sekarang. Oh gitu. Sebetulnya kita udah punya konsep ke sana. Tapi tiba-tiba kan ini ada masalah di sana. Jadi itu opsi cadangan kita kan banyak lah seperti itu. Itu rencananya berapa sih Pak anggarannya Pak? Yang mana? Enggak? Yang rencana nanti provinsi tahun ini apa tahun ini Oh, di tahun provinsi sudah tercatat kurang lebih 4,5 5 miliar, 5 miliar, berapa 5 miliar? Lumayan ya. Ya, udah catat 5 miliaran. Udah besar. Berarti itu sampai nanti ke puncak. Ya, kalau pelebaran pasti kan konstruksi pelengkap juga banyak Om untuk saluran TPT ya. Dari titik puncak ke arah minimal dari puncak ke area Sagop itu kita udah mulai perlebar lah. Karena kan sering terjadi kecelakaan kan. Nah itu kecelakaan tuh Pak, kan curam bisa turun, kemudian rem ya. Nanti kan kita akan coba bikin semacam apa namanya tuh ban pemberhentian sementara kalau ban panas ya. Ada parking 2, ada kantong parkir lah. Minimal ada kantong parkir yang kita lebarin gitu. Oh jadi nggak ada rencana mapas tebing ya? Ya kalau mapas tebing kan kita harus beli tanah dulu. Oh gitu. Harus pelebasan dulu, tapi nanti siapa tahu kalau ada di kawasan yang punya aset desa atau apa kebutuhan di lapangan yang tikungan-tikungan nanti kita coba prioritaskan lah. Iya, soalnya kan hari nurugtug teuing bahkan bahaya. Kita nurugtug, kalau ada kantong parkir kita buat agak lebar, titik itu mungkin akan menjadi fokus kita nanti. Ya kalau ini sih beli tanah dulu. Ini kalau mau ya. Ini pun jadi lama ke Cisartana ya ngebahasnya. Iya ya. Iya. Lumayan oke ngebahas di sana. Ya akhirnya kan kita jadi tahu Pak bahwa ada rencana di tahun ini yang 4,5 itu kan untuk pelebaran ini. Pelebaran jalan. Peningkatan kan? Karena jalan baru katanya kan? Iya. Enggak. Yang jalan baru kita belum bahas opsi sekarang. Oh, belum. Kita udah punya rencana kan kalau di kita kan ada program jangka pendek, menengah dan panjang ya Om. Ya. Nah, kita juga harus memikirkan di saat kawasan wisata Potungan ini tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan bukan tidak mungkin perkembangan sampai ke kawasan Parparahil segala macam itu kan sekarang tambah gede ya. Nah kita kan nggak bisa berdiam diri. Iya. Nah kita udah ada program ke sana. Iya. Nah program hematnya ya kita ngapain nih beli tanah lagi, jalan udah ada tinggal bikin lagi aja. Iya. Nah kita belum laksanakan cepet-cepet ya karena gimana? Sakuningan ngajarin soal jalan gitu enakan tidak. Nah itu. Oke. Ya itu untuk sementara Pak. Ya. Untuk polemik di Cisantana ya Pak. Ya, sebetulnya saya biasa-biasa aja kan. Biasa aja. Biasa kalau kurus tenaon biasa. Ya. Malah nggak gendutan. Padahal bulan puasa lu Pak. Iya. Kemarin teh. Pusing belahnya. Itulah. Kalau saya diberkati seperti ini. Pak Teddy Bisma. Oke Pak Teddy. Untuk topik pertama itu pemirsa kita cukupkan. Terima kasih nih atensinya.
Mungkin dari satu sudut pandang nih tentang jalannya, bukan status tanahnya ya Pak ya. Itu ada bidangnya lagi. Terima kasih nih atensinya pemirsa, nanti kita lanjut di podcast berikutnya.